dan juga pagi. Pagi-pagi kita berbagi nilai saling sejukkan hati, menunjuk ilahi jawaban dari hidup ini. Ya Allah, aku mohon kepadamu ridhomu dan surga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Senang banget hari ini ibu-ibu kayak semangat banget, Bu. Sehat, Bu? Seger banget, ibu-ibunya kompak lagi. Nah, ini karena banyak ibu-ibu di sini bilang tamu kita juga ini perempuan. Tapi udah gak muda, udah tua. Salah ya? Udah ibu Senior. Udah ibu-ibu. Udah senior. Aku suka banget karena selalu berperan jadi orang baik. Oh gitu ya? Ada Mami Mika Hidayati. Assalamualaikum Mami. Waalaikumsalam. Mami, kok awet tua sih Mami, apa resepnya? Nah itu yang tidak ada obatnya awet tua. Oh gitu ya Mi ya? Jadi Mami tapi begini-begini terus Pak Ustadz. Saya ketemu beberapa tahun yang lalu udah begini. Kamu kan sering jadi juga. anak aku. Hah? Sering jadi anak aku ternyata tetap tua. Tapi Mami sehat ya Mi ya? Alhamdulillah sehat. Masya Padli Allah. yang lebih tua. Betul. Enak aja. Mami masih tetap begini, Padli sudah jadi bapak-bapak. Hah? Dia jadi nenek-nenek Pak Ustadz. Nih, jamaah nih hari ini kita mau ngebahas tentang berantem. Iya berantem. Apa sih? Kenapa ada berantem? Coba saya tanya dulu sebelumnya sama ibu-ibu. Ibu-ibu di sini suka berantem nggak sama suaminya? Suka. Hah? Suka. Suka semua. Angkat tangan yang pernah berantem sama suaminya. Pak Ustadz kalau disuruh angkat tangan gak ada yang ngaku. Kalau disuruh ngomong nih, coba tes ya. Yang suka berantem sama suaminya, ibu-ibu, bener gak? Suka nggak? Suka. Tuh kan suka kan? Tapi kalau yang katakan gak ada yang mau, heran ya? Hebat. Tanya bapak-bapak. Coba bapak. Bapak suka berantem gak sama istrinya? Oh. Tidak. Kalau dia bapak tuh gak pernah. Bapak-bapak selalu bilang tidak pernah karena Kenapa? selalu mengalah. Oh tuh. Nih hari ini kita akan ngebahas tentang berantem itu ibadah. Ih bingung kan? Kok berantem ibadah ya? Yang ada sholat ibadah, kasih sayang ibadah, berantem kok ibadah, maksudnya apa ya? Gak ngerti juga kita kadang-kadang. Nih Bu, kalau misalnya dibilang berantem itu ibadah Pak Ustadz, kita perlu mempertanyakan juga nih Pak Ustadz sebentar. Saya mau tanya sama ibu dulu satu. Ibu suka berantem gak sama suaminya? Enggak. Gak pernah Ibu? Ibu yang baik apa suaminya yang baik? Kan suaminya udah nggak ada. Oh suaminya gak ada ya Allah. Nggak Waktu pernah masih ada. Nggak pernah berantem karena suami nggak ada. Udah meninggal. Juga rumah tangga. Suka ya waktu ada suka. Kalau misalnya nggak ada nggak bisa lagi berantem sama siapa Tadi katanya. takjub juga, wah nggak pernah berantem, hebat mau berguru. Tahu ya suaminya udah nggak ada. Masya Allah. Pak Ustadz, sekarang kita tahu nih. Kalau setahu saya Allah itu benci kalau kita berantem. Tapi kenapa kalau berantem itu atau saling benci itu suka bisa bikin jadi begitu deh? Begitu deh. Mohon izin Pak Ustadz silakan. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Pertengkaran dalam rumah tangga itu adalah bumbu dalam rumah tangga. Ibaratnya kalau tidak ada pertengkaran, ambar itu rumah tangga. Kenapa? Ada keinginan, ada ketidaksamaan. Karena suami istri disatukan dalam ketidaksamaan. Dalam artian menikahi yang berbeda. Berbeda jenis. Kalau sama jenis, tidak bertengkar itu. Laki-laki dan perempuan. Laki-laki yang menggunakan emosinya, perempuan yang menggunakan perasaannya. Dalam artian, satu yang berpikir, satu yang menggunakan perasaan. Maka memang kalau kita amati dalam kehidupan rumah tangga, pasti ada perbedaan, bahkan bisa terjadi pertengkaran. Tapi pertengkaran dalam rumah tangga itu adalah merupakan
bumbu-bumbu dalam rumah tangga. Sehingga menghasilkan kata maaf, menghasilkan kata rindu, menghasilkan kata sayang setelah pertengkaran. Ibarat ketika hujan, badai dan seterusnya, maka tumbuhlah pelangi. Datanglah pelangi setelah badai. Artinya pertengkaran itu penting supaya bisa lebih mengenal antara satu dan yang lainnya. Maka bisa jadi atas apa yang kita lakukan dalam kehidupan ini adalah merupakan ibadah buat kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepadaku. Bisa jadi itu adalah bentuk aplikasi dari bentuk penyembahan bagaimana kita bisa menyembah kepada Allah, bisa bersabar. Bisa menerima kekurangan pasangan. Bisa menutupi kekurangannya. Bagaimana kita bisa mengetahui kekurangan pasangan kalau tidak terjadi pertengkaran? Betul tidak? Bagaimana kita bisa memperbaiki pasangan kalau kita tidak tahu di mana letak kekurangannya? Ketika orang bertengkar, keluarlah aslinya. Mau tahu aslinya suami? Lihat ketika dia marah. Mau tahu aslinya istrimu? Lihat ketika dia emosi. Emosi maksudnya. Tapi sekarang, kalau mengatakan bertengkar itu adalah merupakan bumbu-bumbu rumah tangga, kenapa sering bertengkar malah saling benci? Bukankah saling memahami pasangan? Kenapa bisa begitu? Katanya bertengkar itu merupakan bumbu rumah tangga, bisa menyatukan rumah tangga. Kok ada yang berlarut-larut? Kenapa? Karena mereka bertengkar tidak menggunakan aturan. Segala sesuatu ada aturannya. Berbicara ada akhlaknya. Bertengkar pun ada akhlaknya. Bahkan kalau perlu jangan disimpan terlalu lama. Dan kalau perlu jangan diinformasikan kepada orang lain. Dan kalau perlu tidak keluar dari keluarga. Jangan sampai kita menceritakan apa yang terjadi dalam rumah tangga kepada orang ketiga. Bocor itu permasalahan. Curhat kiri kanan. Seharusnya orang tidak tahu permasalahan hidup kita jadi diketahuan sama orang banyak. Apalagi pergi mengeluh kepada orang tuanya. Ma, aku dipukul, aku semalam bertengkar. Mungkin setelah itu besok atau lusa kita bisa memaafkan pasangan, tapi bisa jadi orang tua kita tidak memaafkan lagi karena sudah melibatkan orang ketiga. Betul. Jadi hati-hati, ada aturan main. Nah, ada aturan mainnya. bicara masalah pertengkaran ini kalau dibilang bumbu perekat, gak selalu juga jadi bumbu perekat. Pada saat dia cerita kepada orang tua tadi contohnya, dianya udah baik-baikan sama suami, orang tuanya masih gondok. Nah, setelah ini kita akan bertanya kembali nih kepada Ustazah Oki tentang ada gak sih ada pertengkaran suami istri dalam Islam? Tetap di Islam itu indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Hai 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 hai, tahukah kamu orang yang hebat Itu bukan orang yang menang dan kelahi. menahan emosi jauh lebih sulit, Menahan emosi, bukti kita hebat. menahan emosi jauh lebih sulit, Menahan emosi, bukti kita hebat. Adakah di dalam rumah tangga tidak ada perkelahian sama sekali, tidak ada pertengkaran sama sekali? Coba tunjuk tangan, Bu. Saya mau lihat. Karena saya mau berguru pada orang-orang yang rumah tangganya nggak pernah ada berantem sama sekali. Ada, Bu? Nggak ada? Ada semua ya? Ada semua. Oh, berarti sempat nangis-nangis gitu ya, Bu ya? Pasti ya? Nangisnya di kamar atau pindah ke rumah orang lain, Bu? Di kamar. Baik, setiap rumah tangga pasti memiliki apa yang namanya pertengkaran. Pasti terjadi antara suami istri, ketidakharmonisan. Itu adalah, kata Ustaz tadi, adalah bumbu-bumbu perekat. Memang begitu seninya dalam berumah tangga. Memang seperti itu. Tapi ada perbedaannya. Kalau semua orang merasakan pertengkaran rumah tangga itu betul. Tapi ada bedanya. Keluarga yang baik dan keluarga yang tidak baik ketika bertengkar. Keluarga yang baik ketika bertengkar
Dia akan senantiasa tidak menzolimi, tidak menyakiti, dan biasanya akan mencari solusi dari sebuah permasalahan. Tapi keluarga yang tidak baik, dia akan saling menyakiti, saling menzolimi, bertengkar tanpa aturan, berteriak-teriak sampai tetangganya dengar, mecahin piring, prang, sampai tetangganya, ini orang lagi ngapain ya sebelah? Ada Bu, tetangga yang seperti itu. Ini orang lagi ngapain ya tengah malam teriak-teriak, oh lagi berantem rupanya. Bahkan ada juga yang saling memukul KDRT, bahkan ada juga yang sampai saling membunuh. Ada loh Bu, yang masuk ke penjara tuh ada karena cemburu. Ternyata dia bunuh suaminya. Cemburu, udah gelap mata. Nah sekarang pertanyaannya adalah apa adab-adab bertengkar di dalam Islam untuk suami istri? Mau tahu nggak Bu? Ternyata ada loh bertengkar dengan cara yang elegan di dalam Islam. Boleh bertengkar silahkan saja, tapi ada beberapa yang harus kita patuhi. Di dalam hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud disebutkan di sana untuk para suami harus memberi makan istri seperti yang dimakannya. Harus memberi pakaian semampunya. Dan kemudian berikutnya adalah 3 hal. Tidak boleh memukul wajah, tidak boleh mencaci maki atau menjelek-jelekan, dan tidak boleh memboikot. Memboikot apa Bu? Mendiamkan kecuali di dalam rumahnya saja. Kita bahas satu-satu. Tidak boleh ada KDRT, tidak boleh ada kekerasan di dalam rumah tangga. Di dalam Islam tidak boleh memukul wajah, tidak boleh memukul yang menyakitkan, yang membekas. Bahkan seseorang pernah tanya kepada Ibnu Abbas dan beliau mengatakan memukulnya itu seperti memukul dengan siwak. Ibu tahu siwak? Kayak sikat gigi. Gitu. Dalam rangka pendidikan saja. Katanya ada tuh di dalam Islam, ada kok di Al-Quran boleh memukul, boleh sebagai langkah paling terakhir untuk istri yang durhaka. Langkah paling terakhir di surat An-Nisa ayat 34 disebutkan setelah dinasehati nggak mau dengar. Setelah dipisahkan tempat tidurnya tidak juga membaik, masih bandel juga. Dan kemudian akhirnya boleh dipukul dengan pukulan yang tadi. Tidak boleh menyakitkan, tidak boleh membekas. Dalam rangka pendidikan saja. Kemudian dilanjutkan di surat An-Nisa 34. Tapi kalau mereka taat, kalau kita taat, nggak boleh cari alasan-alasan lain. Nggak boleh cari cara-cara lain untuk senantiasa menyakitinya. Untuk mencari-cari kesalahannya. Berikutnya, adab bertengkar selain tidak boleh memukul, tidak boleh ada KDRT. Ini satu ditimpuk, balas lagi, timpuk lagi, nggak kelar-kelar nanti. Kedua adalah tidak boleh mencaci maki atau menjelek-jelekan satu sama lain. Kadang ketika orang bertengkar itu sumpah serapah keluar dari mulutnya, betul nggak Bu? Kadang ketika orang bertengkar itu keluar tuh yang namanya nama-nama kebun binatang itu keluar. Hati-hati. Ketika ada orang seperti itu berarti tidak ada iman di hatinya. Kenapa? Kan dalam sebuah hadis dikatakan, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau diam. Artinya kalau dia nggak bisa berkata baik, keluar kata-kata sumpah serapah itu, artinya dipertanyakan keimanannya. Caci maki itu coba ditahan. Kalau ada yang tinggi sedikit suaranya, coba direndahkan kitanya. Jadi jangan sama-sama batu ketemu batu nanti jadi pecah. Kan kalau Umar bin Khattab radhiyallahu anhu istrinya ngomel-ngomel, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu diam, mendengarkan satu sama lain. Jadi kalau suami ibu lagi tinggi, ibu rendah. Begitu pula dengan para bapak. Sebaliknya juga seperti itu. Jadi saling memahami satu sama lain. Ketiga, terakhir adalah tidak boleh mendiamkan hanya di rumah saja. Kalau di luar udah kelihatan baik-baik aja. Jadi orang nggak tahu kita bertengkar. Orang nggak tahu juga. Bertengkarnya cukup di dalam kamar aja. Keluar dari kamar ada anak-anak berusaha untuk acting biasa lagi. Gitu. Bagus. Pernah nggak gitu acting depan anak-anak lagi berantem? Pernah kan? Pernah, tapi sih alhamdulillah saya termasuk yang jarang sekali berantem setelah menikah ya. Alhamdulillah. Kalau waktu pendekatan iya berantem terus, tapi setelah menikah saya termasuk yang jarang. Mungkin setahun bisa cuma berapa kali gitu. Dihitung. Iya, saya alhamdulillah. Alhamdulillah. Jarang berantem. Kenapa? Karena jarang ketemu. Karena istri saya di Makassar. Nih, ngobrol-ngobrolin tentang masalah rumah tangga. Kalau kita kan masih seumur jagung, ada yang lebih senior yang harus kita tanya-tanyain. Cie, Mami langsung gini kalau bilang lebih senior. Mami kalau di rumah yang galak siapa? Suami apa Mami? Yang galak sih biasanya kayaknya bukannya galak sih. Ya, terus? Tegas? Lebih bawel, tegas daripada mami itu bapaknya anak-anak. Oh gitu. Alhamdulillah. Ya kalau misalnya sama suami yang paling sering bikin Mami berantem atau selisih pendapat apa tuh nih? Ya itu mah biasa ya dalam rumah tangga sih kecil-kecil adalah masalah kecil. Ntar kadang-kadang kalau suami lagi agak kencang kita rendah
nggak diladenin kadang-kadang tambah kenceng. Oh gitu. Iya. Tapi kalau menurut Mami sendiri, dalam rumah tangga nih, yang udah sekian lama Mami bina itu, perlu gak sih berantem itu Mi sebenarnya sama pasangan atau suami? Tadi Pak Ustadz bilang, berumah tangga itu berantem adalah bumbu. Seperti judulnya tadi kan, Oh, iya, betul. berantem dalam rumah tangga itu ibadah. Jadi saya mau tanya sama Pak Ustadz nih. Oh gitu, silakan. Pak Ustadz, Iya. saya kan udah lama berumah tangga, anak saya juga udah besar-besar gitu ya. Terus berantem sih bumbu lah kata Pak Ustadz. Betul. Ibadah itu nilainya ibadah katanya. Ya. Nah sekarang kalau gitu saya mau putar lagi kan suami saya suka cerewet. Ya. Sekarang saya mau ajakin berantem biar ibadah sewanya. Sebentar Boleh nggak, Pak Ustadz? Jangan ladenin, Ya, lagi gimana curhat. gitu? Iya kan? Nah, Gimana Pak Ustadz? kadangkala sosok wanita itu naik emosinya. Kenapa? Supaya mencolek suaminya, mencuri perhatian suaminya. Enggak juga. Kadang-kadang kalau begini, suami sudah tidak peduli kan, karena sudah faktor U. Itu. Ya. Contoh. Contoh. Jadi tidak peduli. Kenapa ada wanita yang berteriak karena suaminya tidak dengar? Maka dia, kenapa sih? Iya. Pernah lihat nggak yang gituan? Nah, itu adalah bentuk perhatiannya, Betul. mencuri perhatian. Betul. Itu boleh, cuma tadi ada adabnya. Kata sosok kita tadi benar itu, jangan KDRT. Dia gini tapi ada pisau di sini. Astagfirullahaladzim. Apalagi mencaci maki, Nauzubillah. apalagi dendam, Nah. sampai tidak baku sapa. Nauzubillah. Makanya 3 hari kalau masih tidak berkeomong itu sudah dosa. Ih, Kenapa tuh. dikatakan dalam hadis 3 hari batasnya? Karena lumrahnya manusia itu pasti akan kembali sebelum 3 hari. Betul. Pasti temenan. Masya Allah, ini Iya. buat jamaah yang di rumah juga nanti kita kasih kesempatan untuk bertanya langsung kepada Pak Ustadz dan juga Ustazah. Nanti telepon aja ke 791-87700 untuk di Jabodetabek. Untuk di luar Jabodetabek di 021-791-87711. Kita akan lanjutkan lagi setelah yang satu ini, tetap di Islam itu Indah. Jamaah! Oh jamaah! Alhamdulillah. Insyaallah wahai manusia, jika dirimu menolak dunia hanya naungan makhluk ciptaan Tuhan. Dengan tiada terduga dunia ini kan binasa, kita kembali ke asalnya menghadap Tuhan yang esa. Dialah pengasih dan penyayang kepada semua insan. Janganlah ragu atau bimbang pada keagungan Tuhan. Maha besarnya kuasa segala alam semesta. Masya Allah. Kalau Ih. semua istri nyanyiin itu semua, pasti tidak ada pertengkaran. Amin. Karena segala sesuatu dikembalikan kepada Allah. Betul, makanya mungkin buat para istri-istri harus sering nyanyi lagu itu. Mungkin sehari 3 kali Pak Ustadz. Supaya ada ngerti maknanya. Kadang-kadang orang nyanyi kan gak suka dicerna kan. Nih, untuk jamaah yang di rumah tadi saya udah janji untuk telepon sini untuk bertanya langsung kepada Pak Ustadz dan juga Ustazah. Langsung aja telepon ke 791-87700 untuk di Jabodetabek. Untuk di luar Jabodetabek di 021-791-87711. Ayo, kita kasih kesempatan yang pertama dari jamaah nih. Kalau belum, saya kasih kesempatan di sini. Oke, yang di sini jamaah yang mau bertanya boleh angkat tangannya, ayo. Sebentar, oh ini kerudung pink dulu, silakan. Ayo, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari Jemaah As-Safa'ah dari Sukabumi. Saya mau bertanya sama Pak Ustadz. Iya. Saya pernah melihat pasangan suami Namanya istri. Ibu belum aja deh. Iya.
Maaf. Nama saya Yuli ya. Oh Yuli. Saya nungguin itu dari tadi. Ya maaf. Silakan Bu lanjut. Ya, oke. Saya pernah melihat pasangan suami istri yang metal gitu ya, kayak rock and roll gitu. Oh luar biasa gitu ya. Ya. Pas berantem, pasangan itu mengatakan kata-kata yang kasar gitu, terus manggil nama gitu. Oh. Gitu. Itu gimana menurut Pak Ustadz? Itu dapat mengurangi pahala berumah tangga nggak? Nih Pak Ustadz, saya juga pernah punya pengalaman, punya teman kayak gitu. Dia memang suami istri ini kayaknya kayaknya seru gitu loh kalau ngobrol apa segala macam. Tapi suka lupa di depan orang manggil suami, botak, udah makan belum? Gitu Pak Ustadz. Haram hukumnya wanita memanggil nama suaminya. Oh. Kenapa saya katakan haram? Dia menghilangkan apa kedudukan suaminya. Harusnya dipanggil sayang, yayang. Harusnya ada embel-embelnya. Apalagi kalau sudah punya anak, bapaknya Naura, abahnya Naura, bapaknya Rakila, uminya Maryam. Harus gitu karena ada kedudukan. Mohon maaf kepada seluruh siapapun di mana pun berada, termasuk yang di sini, termasuk yang di rumah, termasuk yang bertengkar, termasuk yang tidak bertengkar, termasuk yang pengantin baru, pengantin lama. Ingat, kalau bukan kita yang menghargai pasangan hidup kita, siapa yang menghargai mereka? Ingat ya, mungkin kita merasa benar, mungkin kita merasa hebat, terus kita mencaci maki. Mohon maaf, orang tidak akan mengukur suamimu, tapi mengukur dirimu karena ucapanmu sendiri. Masya Allah. Kasar banget ya sama suaminya. Iya, apalagi kok bukan namanya, bukan yayang, manggilnya botak. Botak sini loh. Nggak boleh. Gitu. Nggak boleh. Ustazah mau tambahkan sedikit. Pertengkaran rumah tangga kan aib keluarga. Kalau kita punya aib, kita kan nggak pengen orang lain tahu sebenarnya. Ketika kita berantem di luar, teriak-teriak, kemudian kita menjelekkan satu sama lain, artinya kita telah membuka sendiri aib diri kita sendiri, aib keluarga kita sendiri. Bukankah huna libasun lakum wa antum libasun lahuna? Bukankah antara kita dan suami adalah pakaian satu sama lain, saling menutupi aib, menutupi aurat satu sama lain. Jadi berantemnya di kamar aja. Ya, ini mudah-mudahan teman ibu nonton ibu Yang jadi yang masalah metal tadi. habis bertengkar buka-bukaan, tiba-tiba malamnya baku cari-cari, kan malu-malu. Iya. Terus gini, untuk public figure berantemnya jangan di infotainment, malu. Kan jadi contoh untuk masyarakat. Iya, tuh. Banyak yang kena kayaknya. Semoga kita terhindar dari begitu ya, insya Allah. Amin, ya Allah, amin. Ibu jelas ibu ya. Saya mau kasih kesempatan lagi kepada yang lain nih sebelum yang di rumah bertanya. Ayo, yang di sini yang mau bertanya lagi, angkat tangannya boleh? Sebentar, yang kerudung orange kayaknya nih, boleh silakan. Ibu, yang mau bertanya yang mana ini? Sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Hadza Zulfah dari Pasar Rumput, Majlis Talim Al-Abror. Saya mau bertanya kepada Ustazah Oki. Ada pasangan suami istri yang sedang berantem, kayaknya kesel begitu. Kemudian menjauh sebentar, kemudian balik kembali. Tapi setelah kembali seperti orang nggak ada apa-apa, tambah sayang dan tambah cinta. Bagaimana kalau terus-menerus dilaksanakan seperti ini? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Udah mau ambil aja, waalaikumsalam warahmatullahi. Ustazah, hebat loh ibu itu. Nanya aja sambil merem. Udah menghayati menghayatinya. menghayati atau udah diingat dari kemarin? Iya, pertanyaannya. benar. Jadi gini Bu, ini ada dua nih pertama. Sekalian ibu ini curhat. Oh biasa. jangan. Iya. Ibu. Jadi gini, ada dua. Pertama, kalau misalnya bertengkar, kita boleh nggak pergi sebentar? Untuk laki-laki ya, pergi sebentar keluar rumah boleh atau tidak? Boleh nggak kira-kira Bu? Boleh nggak kira-kira Bu? Untuk laki-laki loh, misalnya lagi berantem nih, keluar bentar deh, daripada antar kalau berantem terus nggak keluar-keluar bisa-bisa bahaya, antar istrinya ditonjok gitu. Boleh nggak Bu? Boleh saja. Karena Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah melakukan begitu. Jadi Rasulullah SAW datang ke rumahnya Fatimah dan Ali, ditanya sama Fatimah, Fatimah, wahai putriku, mana suamimu? Sesungguhnya tadi aku sedang bertengkar dengan Ali, tapi Ali lagi pergi. Akhirnya dicari sama Nabi Muhammad, ternyata Ali bin Abi Thalib lagi ada di masjid. Makanya kalau pergi bertengkar, sang suami perginya jangan aneh-aneh kemana-mana. Apalagi sampai pergi ke wil wanita idaman lain. Jangan.
perginya ke masjid kayak Ali bin Abi Thalib tuh perginya ke masjid. Boleh saja pergi sebentar untuk menghindari permasalahan, tapi ketika pulang permasalahan kan udah tenang tuh, udah adem, udah dingin, harus dibahas, harus diselesaikan. Kalau tidak khawatir bertengkar lagi nanti masih ngungkit yang kemarin. Betul, Nggak apalagi keluar-keluar. bahayanya kalau bisa berantem nanti sama istrinya keluar curhat sama cewek lain. Nah itu dia, ini penting juga. Hati-hati dengan curhat-curhatan, karena curhat adalah pintu pembuka perselingkuhan. Hati-hati, jangan lawan jenis curhatnya sama Allah aja. Atau sama ustadz-ustadzah boleh juga untuk mendapatkan solusi. Bertengkar boleh-boleh saja. Betul. Marahan silahkan saja. Betul. Itu wajar. Karena manusia punya emosi, punya keinginan untuk memperbaiki. Mungkin dengan cara itu dia bisa memperbaiki. Cincin tidak akan bisa jadi cincin kalau tidak diterpa Ditempa. dulu. Ah sekarang cuma gini syaratnya. Buat yang sedang bertengkar, buat suami, jangan sampai ada ucapan kata talak. Makanya lebih baik kalau bertengkar suaminya diem. Kalau perempuan bilang talak, itu tidak tercatat. Iya. Kalau perempuan itu pasti talak. Untung bukan perempuan yang menalak. Iya betul. Seandainya perempuan yang menalak tiap hari laki-laki ditalak. Yuk, jamaah yang di rumah mana nih? Ayo kita kasih kesempatan nih pada jamaah yang di rumah untuk bertanya langsung kepada Pak Ustadz dan juga Ustazah. Silakan telepon ke 791-87700 untuk di Jabodetabek, untuk di luar Jabodetabek di 021-791-87711. Silakan. Wah kaget, baru selesai silakan. Assalamualaikum, selamat pagi. Hah? Kue putu yang nelfon Pak Ustadz? Tidak putus. Keputus. Karena banyak yang mau masuk. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu, dengan Ibu siapa di mana ini? Ibu Fitri di Kalimantan Barat. Wah, Ya. silakan Ibu Fitri. Kalimantan Barat, Pontianak. Pak. Iya, saya mau tanya sama Ustadz Maulana. Iya, Bu Saya Fitri. punya masalah. Sekarang suami saya sedang kabur. Udah hampir 3 minggu. Oh ya. Terus saya kemarin kan saya coba hubungi, HP-nya nggak aktif. Ya. Terus kemarin dia SMS, tiba-tiba SMS tuh bilang nggak akan pulang, nggak mau Ya. kerja lagi. Sedangkan Ya. dia kan aparat negara. Terus saya bilang, kenapa kamu nggak mau kerja? Saya bilang gitu kan. Ya karena saya itu katanya malas, kita bertengkar terus. Ya. Saya bilang coba diselesaikan, pulang dulu, selesai masalahnya baik-baik. Saya bilang gitu Ya. kan. Kalau memang saya salah, saya minta maaf, saya bilang gitu kan. Saya bilang coba diselesaikan, kita baik-baik, kasihan anak-anak. Enggak katanya, biar aja saya pergi, kalau kita di rumah, saya di rumah kita bertengkar terus, kata dia bilang, kasihan anak-anak. Gitu. Jangan begitu, saya bilang, sekarang kan anak-anak malah kasihan gimana kebutuhan mereka, saya bilang gitu kan. Cobalah kamu jangan turuti egomu, saya bilang, hawa nafsumu, saya bilang gitu. Terus dia ini Pak Ustadz, suami saya ini kan seorang polisi, dia itu banyak lagi sangkut hutang piutangnya. Terus saya bilang soal hutang piutang itu kan kita bisa selesaikan. Subhanallah. Jadi saya bilang, terus dia tetap nggak mau pulang. Pokoknya dia udah nggak gimana lagi sama saya. Iya, saya bilang saya nggak maksa, kamu nggak mau lagi sama saya. Saya bilang saya sudah serahkan sama Allah. Ini sudah takdir kita. Kalau memang kita udah jodohnya sampai di sini, saya pun tidak memaksa. Mungkin inilah jalan terbaik. Saya ikhlas. Tapi tolonglah pulang dulu, saya bilang kan. Ibu. Ingat anak-anak ya. Ibu mohon izin, Ibu mungkin ada langsung ke pertanyaannya yang mau ditanyakan kepada Pak Ustadz, apa Ibu? Saya mau tanya, bagaimana harus saya, sikap saya harus gimana itu Pak Ustadz untuk menerima ini? Apakah saya harus menerima terus menjalani semua ini dengan ikhlas? Atau gimana saya sudah ikhlas? Terus bagaimana kedepannya saya dengan anak-anak? Itu aja Pak Ustadz yang mau saya tanyakan. Dan bagaimana nanti suami saya, apakah ada penyesalan untuk dia setelah melalui semua ini Pak Ustadz? Ya. Kalau saya amati, ibu ini lebih berani daripada suaminya. Jangan marah ya Bu Fitri. Kayaknya Bu Fitri lebih berani, lebih tegas daripada suaminya. Buktinya suaminya yang kabur. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau begitu Ibu Fitri rumah tangganya masih aman, insya Allah masih aman. Karena suami keluar dari rumah hanya untuk meredam emosi, mencari solusi, apalagi banyak tagihannya. Jadi kabur.
Permasalahan yang paling hebat apabila bisa diselesaikan bersama. Kalau bisa Bu Fitri, insya Allah saya yakin permasalahan Bu Fitri akan cepat kelar ini. Ini udah 3 karena minggu, aman. udah 3 minggu kaburnya Pak Tidak Ustadz. ada masalah, yang Iya. penting belum cukup 2 tahun. Bukan Pak Oh. Ustadz, dia ini kan seorang aparat negara. Aparat Jadi kalau negara. Iya, jadi kalau di kerjanya itu kalau 30 hari berturut-turut itu nggak masuk kantor kan itu bisa dipecat. Oh iya Terus juga. setiap permasalahan itu bapaknya itu selalu mencari masalah, selalu kabur. Ini kabur yang udah keempat Pak Ustadz. Ya Dan saya- Allah, kabur dan yang saya- keempat. Dan saya selalu berpikir apakah setiap masalah selalu dia selesaikan dengan kabur itu kan tidak menyelesaikan Coba masalah. tepuk tangan dulu semua, tepuk tangan. Ya. Berarti ibu adalah istri yang tepat buat suami ibu. Karena 4 kali kabur, 3 kalinya balik terus. Insya Allah Berarti balik lagi Bu ya. Sudah banyak pengalamannya. Betul. Jadi aman Bu. Insya Allah yakin kali ini kembali lagi. Insya Allah sampai 40 kali bolak-balik itu. Betul. Mungkin langsung dari Ustazah Oki bisa ditambahkan sedikit dari sisi wanitanya bagaimana seharusnya. Ya, sama Ustadz udah dijelaskan, tadi insya Allah kembali lagi, cuman mungkin saya tambahkan saja doa saja, karena doa itu kan senjata orang mukmin. Doakan saja, Ibu jangan pernah mengatakan bahwa oh doa itu kan kita nggak melakukan apa-apa, tidak. Justru doa itu bisa merubah keadaan, bisa merubah takdir. Silakan doa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Semoga suami menjadi penyenang hati, bukan malah penggundah hati ya, insya Allah Bu. Doain aja terus Bu. Mungkin sedikit aja mungkin tambahannya juga ibu pas suaminya pulang jangan dimarah-marahin lagi Bu, tenang-tenangin aja ya, baik-baikin aja ya. Biar nggak Apalagi kabur sudah lagi. telepon-teleponan. Betul. aman. Paling nggak apa sih, kan sudah ada telepon, kita cari. Iya. Oh iya bisa dilacak Bisa ya, dilacak. benar-benar Nih, benar. kita dari tadi ngomongin masalah berantem itu adalah ibadah. Sebenarnya kapan sih berantem itu menjadi suatu ibadah buat kita semua? Pengen tahu kan? Setelah ini Ustadz Maulana akan memberikan tausiahnya, tetap di Islam itu Indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Rumah tangga itu bagaikan bahtera kapal. Gimana kapal itu bisa jalan kalau tidak ada ombak, kalau tidak ada angin, kalau tidak ada penggeraknya? Harus didayun. Dayunnya jangan kanan terus, kalau perlu kiri kanan. Kalau kanan terus muter itu kapal. Nah, dalam artian kiri kanan itu kadang senang, kadang susah, kadang bahagia, kadang sengsara. Tidak ada masalah. Yang penting bagaimana kita bisa menyikapi pertengkaran rumah tangga itu jadi suatu ibadah. Mana letak ibadahnya? Jangankan rumah tangga, perselisihan, perbedaan pendapat pada umatku kata Nabi adalah rahmat. Iya, adalah rahmat. Kenapa? Pasti bisa mencari solusi, mencari perbaikan, introspeksi diri. Itu jadi perbaikan. Kenapa? Orang yang setelah bertengkar pasti akan bertobat. Aku yang salah kali ya, gitu kan? Bermuhasabah, bahkan bisa memberikan kata maaf. Bukankah memberi maaf itu luar biasa pahalanya kan? Iya, tidak ada masalah. Berbuat baik itu kewajiban, tapi memberi maaf adalah sunnah. Sunnah dalam artian kalau dia mampu memberikan, alhamdulillah. Tidak wajib dia memaafkan karena dia aku benar, tapi tidak ada salahnya engkau meminta maaf. Tidak ada salahnya walaupun engkau yang benar. Nah, disinilah letak ibadah-ibadah itu mengalir di balik pertengkaran. Adanya kata maaf, adanya keikhlasan untuk menerima pasangan. Bukankah dalam rumah tangga ada yang namanya mawaddah lagi? Cinta yang menggebu-gebu, bisa menerima kekurangan pasangan. Mohon maaf, jika jarang bertengkar, susah untuk mendapatkan kebahagiaan. Karena ibaratnya gini, kita susah mengenal pasangan hidup kita. Makanya kepada siapapun yang lagi bertengkar, jangan sampai ada bentuk penghinaan. Ini dari sisi laki-laki. Kalau sisi perempuan gimana Ustaz? Mungkin Ustazah Oki bisa membantu menjelaskan nih, dari sisi perempuan Sisi bagaimana? wanita. Kalau sisi laki-laki, laki-laki itu rata-rata mengalah. Mengalah. Betul tidak Pak? Betul. Mengalah. Betul kita punya kumis, tapi boleh berlebih lebat kumisnya. Iya. Ibu, Serem ya? rata-rata wanita-wanita juga mengalahkan, Bu. Iyanya lebih banyak, Ustadz.
Ya iyalah, orang di sini lakinya lebih sedikit Ustaz Oki. Senjatanya wanita itu adalah air mata. Kapan wanita sudah menangis, robek itu kantong. Tapi bahayanya biasanya wanita-wanita itu kalau habis berantem sama suaminya udah mengalah, udah baik lagi. Perempuan ini masih suka gondok. Bener nggak? Ya? Mami, bener nggak Mami? Bener sekali. Bener ya? Bener. Kenapa sih perempuan begitu Mami suka gondok-gondokan begitu? Mungkin lebih peka kali ya perasaannya ya. Iya. Makanya Peka. harus dikelarin Iya. dulu supaya nggak. Terus kalau Mami sendiri menghilangkan rasa gondok itu nih buat yang lain biar belajar juga Mi. Mami kan lebih mengerti nih masalah Lebih tua. kehidupan. Tua lagi kan. Saya lebih mengerti Mami. Mami sensitif banget sih. Tidak boleh wanita dibicarain tentang umurnya. Nah, saya nggak bilang umur, Nggak boleh. saya cuma bilang lebih senior. Tidak usah. Sama aja sih. Dia bilang tua sama maminya. Iya, iya. Jangan. Oh kalau mami menyikapinya enggak usah didengerin. Tapi Kita kalau gondok masih itu ngilangin gondoknya gimana Mi? hilang sendiri, kita nggak usah mikirin kayak wah kayak sakit hati terus kan nggak ada habisnya. Tapi kalau perempuan suka gondok-gondok itu bukannya bahaya malah jadi penyakit katanya orang bilang zaman dulu kan? Itu kan gondokan di sini. Oh gitu ya. Heeh. Gondoknya gimana yang nggak jadi penyakit Mi? Di sini. Silakan marah, silakan cemburu, silakan emosi, tapi tidak boleh melewati bibir. Nah. Ih, dasar suamiku. Ketau diri banget sih. Udah pulang terlambat. Nggak bawa oleh-oleh. Martabak yang aku pesan juga nggak dibawain. Hah, makan Anak apa kita? kesetiaan kamu. Gitu kan? Iya, Tidak iya, apa-apa, iya. karena Iya. suami tidak tahu. Kadang-kadang kan istri berburuk sangka sama suaminya. Langsung dari mana? Kenapa? Padahal suamimu lagi beliin baju buat kamu. Beliin cincin buat kamu. Tapi Iya. Ustadz, ini penting juga karena laki-laki dan perempuan kan berbeda. Betul. Kalau perempuan ini memang diciptakan sama Allah itu punya sifat yang berbeda-beda sesuai dengan fitrahnya. Kalau perempuan ini pengennya aku nggak usah ngomong, dia harus ngerti dong sama aku. Bagaimana orang bisa ngerti kalau kau tidak ngomong? Itu laki-laki. Jadi harus ketemu di tengah-tengah tuh gimana caranya Iya, adalah kalau suami itu kan pikirannya luas. Banyak yang dipikirin. Tidak bisa melihat yang kecil-kecil. Kalau wanita bisa tahu isi kulkas. Suami tahu beli kulkas. Betul. Tapi yang isinya istri yang tahu. Betul. kalau perempuan kan pengen dimengerti, masa kita udah begitu dia nggak ngerti-ngerti juga Sebentar, sih. saya mau tanya lagi sama Gitu. Mami. Kenapa sih perempuan begitu Mi? Pengen ditebak-tebak gitu loh. Kalau misalnya lagi pengen begini suaminya harus tahu. Kalau misalnya lagi begini suaminya harus tahu. Kenapa begitu sih perempuan? Biar pengertian sendiri dong, kan kita kan sebagai ibu udah capek di rumah ya ibu-ibu ya. Kalah kita Pak Ustadz. Perempuan di sini lebih banyak. Besok kita undang jamaah laki-laki yang lebih banyak. Biar kita undang. Nggak, gini. Segala sesuatu pasti ada jalan keluarnya. Ya Betul. lagi bertengkar, ya lagi emosi. Termasuk Ibu Fitri tadi yang lagi telepon dari Kalimantan Barat. Yakin tidak ada masalah, tidak ada jalan keluarnya. Amin. Buat jamaah yang di rumah nih jangan kemana-mana. Kita akan segera kembali lagi tetap di Islam itu Indah. Jamaah! Oh jamaah! Alhamdulillah. La ilaha illallah. Sabda Nabi Muhammad SAW, orang yang paling kuat bukanlah orang yang paling pandai dalam bergulat, tapi orang yang paling kuat adalah orang yang paling pintar menahan amarahnya. Ketika ada permasalahan-permasalahan rumah tangga, nasihat untuk saya, kalau marah, sudah dianjurkan di dalam Islam, bagaimana caranya? Kalau tidak berwudu, kalau berdiri silahkan duduk, kalau duduk silahkan berbaring. Nggak mungkin baring-baring ibu sambil marah-marah kan? Mudah-mudahan ketika ada permasalahan, kalau kata mami tadi, jangan terlalu berlarut-larut. Insya Allah semuanya ada Perlu penyelesaiannya. berdansa. Kalau olahraga, ada penyaluran dengan hal-hal yang positif bukan dan hal-hal yang negatif. Masya Allah. Jangan pernah mencari-cari kesalahan, kekurangan pasangan. Tapi engkau lah yang mencari kekurangan dirimu. Karena yang tahu akan dirinya, ya dia juga. Yang tahu akan dirimu adalah dirimu. Sosok suami harusnya mendidik istri. Maka tidak ada wanita yang bersalah, tapi suamilah yang bersalah dalam hal mendidik istri. Begitu pula sebaliknya, suami yang bersalah, tapi bagaimana? Bagaimana istri mengintrospeksi diri, akulah yang harus mengerti akan suamiku. Aku yang paham dengan suamiku. Suamiku keras, akulah yang membuat dia lembut. Suamiku lembut, akulah yang membuat dia keras. Dalam artinya, jangan pernah cari kekurangan pasangan, tapi tutupi kekuranganmu. Tunaikan kewajibanmu, sehingga hakmu akan terpenuhi. Jangan pernah menuntut hak kepada pasangan. Ini salah. Orang yang menuntut hak
sehingga meninggalkan kewajibannya. Tunaikan saja kewajiban, insya Allah hakmu akan terpenuhi. Masya Allah, amin. Alhamdulillah ibu-ibu, semuanya bapak-bapak, jamaah yang di rumah. Baru saja kita mendengarkan tausiah yang disampaikan oleh Bapak Ustadz Maulana, Ustazah Oki. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bermanfaat untuk kita semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Mami Wike, terima kasih banyak sudah datang di Islam itu Indah. Terima kasih banyak juga udah sharing. Mohon maaf kalau ada salah-salah Mami. Setelah cium tangan Pak Ustadz, ntar saya kualat lagi. Makasih Mi. Udah jadi peran sebagai anaknya. Iya. Untuk jamaah yang di rumah jangan lupa saksikan terus Islam itu Indah setiap hari hanya di Trans TV. Akhirnya saya Fadli mau dulu diri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Salatullah salamullah ala to'a Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala to'a Rasulillah. 3 minggu. Oh ya. Terus saya kemarin kan saya coba hubungi, HP-nya nggak aktif. Ya. Terus kemarin dia SMS, tiba-tiba SMS itu bilang nggak akan pulang, nggak mau Ya. kerja lagi. Sedangkan Ya. dia kan aparat negara. Terus saya bilang, kenapa kamu nggak mau kerja? Saya bilang gitu kan. Ya karena saya itu katanya malas, kita bertengkar terus. Ya. Saya bilang coba diselesaikan, pulang dulu, selesai masalahnya baik-baik. Saya bilang gitu Ya. kan. Kalau memang saya salah, saya minta maaf, saya bilang gitu Ya. kan. Saya bilang coba diselesaikan, kita berbaik, kasihan anak-anak. Enggak katanya, biar aja saya pergi, kalau kita di rumah, saya di rumah kita bertengkar terus, kata dia bilang, kasihan anak-anak. Gitu. Jangan begitu, saya bilang, sekarang kan anak-anak malah kasihan gimana kebutuhan mereka, saya bilang gitu kan. Cobalah kamu jangan turuti egomu, saya bilang, hawa nafsumu, saya bilang gitu. Terus dia ini Pak Ustadz, suami Ya. saya ini kan seorang polisi, dia itu banyak lagi sangkut hutang piutangnya. Terus saya bilang soal hutang piutang itu kan kita bisa selesaikan. Subhanallah. Jadi saya bilang, terus dia tetap nggak mau pulang. Pokoknya dia udah nggak gimana lagi sama saya. Iya, saya bilang saya nggak maksa, kamu nggak Iya. mau lagi sama saya. Saya bilang saya sudah serahkan sama Allah. Ini Betul. takdir kita. Kalau memang kita udah jodohnya sampai di sini, saya pun tidak memaksa. Mungkin inilah jalan terbaik, kayak ikhlas. Iya. Tapi tolonglah pulang dulu, saya bilang kan. Ibu. Ingat anak-anak ya. Ibu mohon izin, Ibu mungkin ada langsung ke pertanyaannya yang mau ditanyakan kepada Pak Ustadz apa Ibu? Saya mau tanya, bagaimana harus saya, Ya. sikap saya harus gimana itu Pak Ustadz untuk menerima ini? Apakah saya harus menerima terus menjalani semua ini dengan ikhlas? Atau gimana saya sudah ikhlas? Terus bagaimana kedepannya saya dengan anak-anak? Itu aja Pak Ustadz yang mau saya tanyakan. Dan bagaimana nanti suami saya, apakah ada penyesalan untuk dia setelah melalui semua ini Pak Ustadz? Ya. Kalau saya amati, ibu ini lebih berani daripada suaminya. Jangan marah ya Bu Fitri. Ya. Kayaknya Bu Fitri lebih berani, lebih lebih tegas daripada suaminya. Buktinya suaminya yang kabur. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau begitu Ibu Fitri rumah tangganya masih aman, insya Allah masih aman. Karena suami keluar dari rumah hanya untuk meredam emosi, mencari solusi, apalagi banyak tagihannya. Jadi kabur. Permasalahan yang paling hebat apabila bisa diselesaikan bersama. Kalau bisa Bu Fitri, insya Allah saya yakin permasalahan Bu Fitri akan cepat kelar ini. Ini udah 3 karena minggu. aman. Udah 3 minggu kaburnya Pak Tidak Ustadz. ada masalah, yang Iya. penting belum cukup 2 tahun. Bukan Pak Oh. Ustadz, dia ini kan seorang aparat negara. Aparat Jadi kalau negara. Iya, jadi kalau di kerjanya itu kalau 30 hari berturut-turut itu nggak masuk kantor kan itu bisa dipecat. Oh iya Terus dan juga. setiap permasalahan itu bapaknya itu selalu mencari masalah, selalu kabur. Ini kabur yang udah keempat Pak Ustadz. Ya Dan Allah, kabur dan yang saya keempat.
Dan saya selalu berpikir, apakah setiap masalah selalu dia selesaikan dengan kabur, itu kan tidak menyelesaikan masalah. Coba, Saya- tepuk tangan dulu semua, tepuk tangan. Ya. Berarti ibu adalah istri yang tepat buat suami ibu. Karena 4 kali kabur, 3 kalinya balik terus. Insya Allah Berarti balik lagi Bu ya. Sudah banyak pengalamannya. Betul. Jadi aman Bu. Insya Allah yakin kali ini kembali lagi. Insya Allah sampai 40 kali bolak-balik itu. Betul. Mungkin langsung dari Ustazah Oki bisa ditambahkan sedikit dari sisi wanitanya bagaimana seharusnya. Ya, sama Ustadz udah dijelaskan, tadi insya Allah kembali lagi, cuman mungkin saya tambahkan saja doa saja, karena doa itu kan senjata orang mukmin. Doakan saja, Ibu jangan pernah mengatakan bahwa oh doa itu kan kita nggak melakukan apa-apa, tidak. Justru doa itu bisa merubah keadaan, bisa merubah takdir. Silakan doa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Semoga suami menjadi penyenang hati, bukan malah penggundah hati ya. Insya Allah Bu. Doain aja terus Bu. Mungkin sedikit aja mungkin tambahannya juga ibu pas suaminya pulang jangan dimarah-marahin lagi Bu, tenang-tenangin aja ya, baik-baikin aja ya. Biar nggak kabur sudah lagi. telepon-teleponan, Betul. paling nggak apa sih, kan sudah ada telepon, kita cari. Iya. Oh iya bisa dilacak Bisa ya, dilacak. benar-benar Nih, benar. kita dari tadi ngomongin masalah berantem itu adalah ibadah. Sebenarnya kapan sih berantem itu menjadi suatu ibadah buat kita semua? Pengen tahu kan? Setelah ini Ustadz Maulana akan memberikan tausiahnya, tetap di Islam itu Indah. Jamaah! Oh jamaah! Alhamdulillah. Rumah tangga itu bagaikan bahtera, kapal. Gimana kapal itu bisa jalan kalau tidak ada ombak, kalau tidak ada angin, kalau tidak ada penggeraknya? Harus didayun. Dayunnya jangan kanan terus, kalau perlu kiri kanan. Kalau kanan terus muter itu kapal. Nah, dalam artian kiri kanan itu kadang senang, kadang susah, kadang bahagia, kadang sengsara. Tidak ada masalah. Yang penting bagaimana kita bisa menyikapi pertengkaran rumah tangga itu jadi suatu ibadah. Mana letak ibadahnya? Jangankan rumah tangga, perselisihan, perbedaan pendapat pada umatku kata Nabi adalah rahmat. Iya, adalah rahmat. Kenapa? Pasti bisa mencari solusi, mencari perbaikan, introspeksi diri. Itu jadi perbaikan. Kenapa? Orang yang setelah bertengkar pasti akan bertobat. Aku yang salah kali ya, gitu kan? Bermuhasabah, bahkan bisa memberikan kata maaf. Bukankah memberi maaf itu luar biasa pahalanya kan? Iya, tidak ada masalah. Berbuat baik itu kewajiban, tapi memberi maaf adalah sunnah. Sunnah dalam artian kalau dia mampu memberikan, alhamdulillah. Tidak wajib dia memaafkan karena dia aku benar, tapi tidak ada salahnya engkau meminta maaf. Tidak ada salahnya walaupun Rock and roll gitu. Oh, luar biasa gitu ya. Ya. Pas berantem, pasangan itu mengatakan kata-kata yang kasar gitu. Terus manggil nama gitu. Oh. Gitu. Itu gimana menurut Pak Ustadz? Oh. Itu dapat mengurangi pahala berumah tangga nggak? Nih Pak Ustadz, saya juga pernah punya pengalaman, punya teman kayak gitu. Dia memang suami istri ini kayaknya seru gitu loh kalau ngobrol apa segala macam. Tapi suka lupa di depan orang. Manggil suami, botak, lu udah makan belum? Gitu Pak Ustadz. haram hukumnya wanita memanggil nama suaminya. Oh. Kenapa saya katakan haram? Dia menghilangkan apa kedudukan suaminya. Harusnya dipanggil sayang, yayang. Harusnya ada embel-embelnya. Apalagi kalau sudah punya anak, bapaknya Naura, abahnya Naura, bapaknya Rakila, uminya Maryam. Harus gitu karena ada kedudukan. Mohon maaf kepada seluruh siapapun di mana dimanapun berada, termasuk yang di sini, termasuk yang di rumah, termasuk yang bertengkar, termasuk yang tidak bertengkar, termasuk yang pengantin baru, pengantin lama. Ingat, kalau bukan kita yang menghargai pasangan hidup kita, siapa yang menghargai mereka? Ingat ya, mungkin kita merasa benar, mungkin kita merasa hebat, terus kita mencaci maki. Mohon maaf, orang tidak akan mengukur suamimu, tapi mengukur dirimu karena ucapanmu sendiri. Masya Allah. Kasar banget ya sama suaminya. Iya, apalagi kok bukan namanya, bukan yayang, manggilnya botak. Botak sini loh. Nggak boleh. Gitu.
Enggak boleh. Ustazah mau Iya. tambahkan sedikit. Pertengkaran rumah tangga kan aib keluarga. Kalau kita punya aib, kita kan nggak pengen orang lain tahu sebenarnya. Ketika kita berantem di luar, teriak-teriak, kemudian kita menjelekkan satu sama lain, artinya kita telah membuka sendiri aib diri kita sendiri, aib keluarga kita sendiri. Bukankah huna libasun lakum wa antum libasun lahuna? Bukankah antara kita dan suami adalah pakaian satu sama lain, saling menutupi aib, menutupi aurat satu sama lain. Jadi berantemnya di kamar aja. Ya, ini mudah-mudahan teman ibu nonton ibu Yang jadi metal masalah tadi. habis bertengkar buka-bukaan, tiba-tiba malamnya baku cari-cari kan malu-malu. Iya. Terus gini, untuk public figure berantemnya jangan di infotainment, malu. Kan jadi contoh untuk masyarakat. Iya, tuh. Banyak yang kena kayaknya. Kalau Semoga gitu, kita terhindar dari begitu ya, amin, insya Allah. amin ya Allah, amin. Ibu jelas ibu ya. Saya mau kasih kesempatan lagi kepada yang lain nih sebelum yang di rumah bertanya. Ayo yang di sini yang mau bertanya lagi angkat tangannya boleh? Sebentar, yang kerudung orange kayaknya nih. Boleh, silakan. Ibu, yang mau bertanya yang mana ini? Sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Hadza Zulfah dari Pasar Rumput Majlis Talim Al Abror. Saya mau bertanya kepada Ustazah Oki. Ada pasangan suami istri yang sedang berantem, kayaknya kesel begitu. Kemudian menjauh sebentar, kemudian balik kembali. Tapi setelah kembali seperti orang nggak ada apa-apa, tambah sayang dan tambah cinta. Bagaimana kalau terus-menerus dilaksanakan seperti ini? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Udah mau ambil aja, waalaikumsalam warahmatullahi. Ustazah, hebat loh ibu itu. Nanya aja sambil merem. Udah menghayati menghayati. menghayati atau udah diingat dari kemarin Iya, pertanyaannya. benar. Jadi gini Bu, ini ada dua nih pertama. Sekalian ibu ini curhat. Oh, biasa. jangan. Iya. Ibu. Jadi gini, ada dua. Pertama kalau misalnya bertengkar, kita boleh nggak pergi sebentar? Untuk laki-laki ya, pergi sebentar keluar rumah boleh atau tidak? Boleh nggak kira-kira Bu? Boleh nggak kira-kira Bu? Untuk laki-laki loh, misalnya lagi berantem nih, keluar bentar deh daripada antar kalau berantem terus nggak keluar-keluar bisa-bisa bahaya, antar istrinya ditonjok gitu. Boleh nggak Bu? Boleh saja. Karena Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah melakukan begitu. Jadi Rasulullah SAW datang ke rumahnya Fatimah dan Ali, ditanya sama Fatimah, Fatimah, wahai putriku, mana suamimu? Sesungguhnya tadi aku sedang bertengkar dengan Ali, tapi Ali lagi pergi. Akhirnya dicari sama Nabi Muhammad, ternyata Ali bin Abi Thalib lagi ada di masjid. Makanya kalau pergi bertengkar, sang suami perginya jangan aneh-aneh kemana-mana. Apalagi sampai pergi ke wil wanita idaman lain. Jangan. Perginya ke masjid. Kayak Ali bin Abi Thalib tuh perginya ke masjid. Boleh saja pergi sebentar untuk menghindari permasalahan. Tapi ketika pulang, permasalahan kan udah tenang tuh. Udah adem, udah dingin. Harus dibahas, harus diselesaikan. Kalau tidak khawatir bertengkar lagi nanti masih ngungkit yang kemarin. Betul. Nggak Apalagi keluar-keluar. bahayanya kalau bisa berantem nanti sama istrinya keluar curhat sama cewek lain. Nah itu dia, ini penting juga, hati-hati dengan curhat-curhatan karena curhat adalah pintu pembuka perselingkuhan. Hati-hati, jangan lawan jenis curhatnya sama Allah aja atau sama ustadz-ustadzah boleh juga untuk mendapatkan solusi. Bertengkar boleh-boleh saja. Betul. Marahan silahkan saja. Betul. Itu wajar. Karena manusia punya emosi, punya keinginan untuk memperbaiki. Mungkin dengan cara itu dia bisa memperbaiki. Cincin tidak akan bisa jadi cincin kalau tidak diterpa Ditempa. dulu. Ah sekarang cuma gini syaratnya. Buat yang sedang bertengkar, buat suami, jangan sampai ada ucapan kata talak. Makanya lebih baik kalau bertengkar suaminya diem. Kalau perempuan bilang talak, itu tidak tercatat. Iya. Kalau perempuan itu pasti talak. Untung bukan perempuan yang menalak. Iya betul. Seandainya perempuan yang menalak tiap hari laki-laki ditalak. Yuk, jamaah yang di rumah mana nih? Ayo kita kasih kesempatan nih pada jamaah yang di rumah untuk bertanya langsung kepada Pak Ustadz dan juga Ustazah. Silakan telepon ke 791-87700 untuk di Jabodetabek, untuk di luar Jabodetabek di 021-791-87711. Silakan. Wah kaget, baru selesai silakan. Assalamualaikum, selamat pagi. Hah? Kue putu yang nelfon Pak Ustadz? Tidak putus. Keputus. Karena banyak yang mau masuk. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu, dengan Ibu siapa di mana ini? Ibu Fitri di Kalimantan Barat. Wah, Ya. silakan Ibu Fitri. Kalimantan Barat.
Pontianak. Ya, Pak. Iya, saya mau tanya sama Ustadz Maulana. Iya, Bu Saya Fitri. punya masalah. Sekarang suami saya sedang kabur. Udah hampir satu. Assalamualaikum, ketemu lagi di Islam itu indah. Ustaz Maulana, Ustaz Saoki dan juga Fahri. Pagi-pagi kita berbagi nilai saling sejukkan hati, menunjuk ilahi jawaban dari hidup ini. Ya Allah, aku mohon kepadamu ridhomu dan surga. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Senang banget hari ini ibu-ibu kayak semangat banget, Bu. Sehat, Bu. Seger banget, ibu-ibunya kompak lagi. Nah, ini karena banyak ibu-ibu di sini bilang tamu kita juga ini perempuan. Tapi udah gak muda. Udah tua. Salah ya? Udah ibu-ibu. Senior. Udah ibu-ibu. Bisa-bisanya. Udah senior. Aku suka banget karena selalu berperan jadi orang baik. Oh gitu ya. Ada Mami Mika Hidayati. Assalamualaikum Mami. Waalaikumsalam. Mami, kok awet tua sih Mami, apa resepnya? Nah itu yang tidak ada obatnya awet tua. Oh gitu ya Mi ya? Jadi Mami tapi begini-begini terus Pak Ustadz. Saya ketemu beberapa tahun yang lalu udah begini. Kamu kan sekarang sering begini jadi juga. anak aku. Hah? Sering jadi anak aku ternyata tetap tua. Tapi Mami sehat ya Mi ya? Alhamdulillah sehat. Di Masya Padli Allah. yang lebih tua. Ah, lebih tua. betul. Enak aja. Mami masih tetap begini, Padli sudah jadi bapak-bapak. Hah? Dia jadi nenek-nenek Pak Ustadz. Nih, jamaah nih hari ini kita mau ngebahas tentang berantem. Iya berantem. Apa sih? Kenapa ada berantem? Coba saya tanya dulu sebelumnya sama ibu-ibu. Ibu-ibu di sini suka berantem nggak sama suaminya? Suka. Hah? Suka. Suka semua? Angkat tangan yang pernah berantem sama suaminya. Pak Ustadz kalau disuruh angkat tangan gak ada yang ngaku. Kalau disuruh ngomong nih coba tes ya. Yang suka berantem sama suaminya ibu-ibu bener gak? Suka nggak? Suka. Tuh kan suka kan? Tapi kalau yang angkat tangan gak ada yang mau. Heran ya? Hebat Tanya loh. bapak-bapak. Coba bapak. Bapak suka berantem gak sama istrinya? Oh. Tidak. Kalau dia bapak tuh gak pernah. Bapak-bapak selalu bilang tidak pernah karena Kenapa? selalu mengalah. Oh tuh. Nih hari ini kita akan ngebahas tentang berantem itu ibadah. Ih bingung kan? Kok berantem ibadah ya? Yang ada sholat ibadah, kasih sayang ibadah, berantem kok ibadah, maksudnya apa ya? Gak ngerti juga kita kadang-kadang. Nih Bu, kalau misalnya dibilang berantem itu ibadah Pak Ustadz, kita perlu mempertanyakan juga nih Pak Ustadz sebentar. Saya mau tanya sama ibu dulu satu. Ibu suka berantem gak sama suaminya? Enggak. Gak pernah Ibu. Ibu yang baik apa suaminya yang baik? Kan suaminya udah nggak ada. Oh suaminya gak ada ya Allah. Nggak Waktu pernah, masih Mbak. ada. Nggak pernah berantem karena suami nggak ada. Udah meninggal. Juga rumah tangga. Suka ya waktu ada suka. Kalau misalnya nggak ada nggak bisa lagi berantem sama siapa Tadi katanya. takjub juga, wah nggak pernah berantem, hebat mau berguru. Tahu ya suaminya udah nggak ada. Masya Allah. Pak Ustadz, sekarang kita tahu nih. Kalau setahu saya Allah itu benci kalau kita berantem. Tapi kenapa kalau berantem itu atau saling benci itu suka bisa bikin jadi begitu deh? Itu deh. Mohon izin Pak Ustadz silakan. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Pertengkaran dalam rumah tangga itu adalah bumbu dalam rumah tangga. Ibaratnya kalau tidak ada pertengkaran, ambar itu rumah tangga. Kenapa? Ada keinginan, ada ketidaksamaan. Karena suami istri disatukan dalam ketidaksamaan. Dalam artian menikahi yang berbeda. Berbeda jenis. Kalau sama jenis, tidak bertengkar itu. Laki-laki dan perempuan. Laki-laki yang menggunakan emosinya
perempuan menggunakan perasaannya. Dalam artian satu yang berpikir, satu yang menggunakan perasaan. Maka memang kalau kita amati dalam kehidupan rumah tangga, pasti ada perbedaan, bahkan bisa terjadi pertengkaran. Tapi pertengkaran dalam rumah tangga itu adalah merupakan bumbu-bumbu dalam rumah tangga. Sehingga menghasilkan kata maaf, menghasilkan kata rindu, menghasilkan kata sayang setelah pertengkaran. Ibarat ketika hujan, badai dan seterusnya, maka tumbuhlah pelangi. Datanglah pelangi setelah badai. Artinya pertengkaran itu penting supaya bisa lebih mengenal antara satu dan yang lainnya. Maka bisa jadi atas apa yang kita lakukan dalam kehidupan ini adalah merupakan ibadah buat kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepadaku. Bisa jadi itu adalah bentuk aplikasi dari bentuk penyembahan bagaimana kita bisa menyembah kepada Allah, bisa bersabar. Bisa menerima kekurangan pasangan, bisa menutupi kekurangannya. Bagaimana kita bisa mengetahui kekurangan pasangan kalau tidak terjadi pertengkaran? Betul tidak? Bagaimana kita bisa memperbaiki pasangan kalau kita tidak tahu di mana letak kekurangannya? Ketika orang bertengkar, keluarlah aslinya. Mau tahu aslinya suami? Lihat ketika dia marah. Mau tahu aslinya istrimu? Lihat ketika dia emosi. Emosi maksudnya. Tapi sekarang kalau mengatakan bertengkar itu adalah merupakan bumbu-bumbu rumah tangga, kenapa sering bertengkar malah saling benci? Bukankah saling memahami pasangan? Kenapa bisa begitu? Katanya bertengkar itu merupakan bumbu rumah tangga, bisa menyatukan rumah tangga. Kok ada yang berlarut-larut? Kenapa? Karena mereka bertengkar tidak menggunakan aturan. Segala sesuatu ada aturannya. Berbicara ada akhlaknya. Bertengkar pun ada akhlaknya. Bahkan kalau perlu jangan disimpan terlalu lama. Dan kalau perlu jangan diinformasikan kepada orang lain. Dan kalau perlu tidak keluar dari keluarga. Jangan sampai kita menceritakan apa yang terjadi dalam rumah tangga kepada orang ketiga. Bocor itu permasalahan. Curhat kiri kanan. Seharusnya orang tidak tahu permasalahan hidup kita jadi diketahuan sama orang banyak. Apalagi pergi mengeluh kepada orang tuanya. Ma, aku dipukul, aku semalam bertengkar. Mungkin setelah itu besok atau lusa kita bisa memaafkan pasangan. Tapi bisa jadi orang tua kita tidak memaafkan lagi karena sudah melibatkan orang ketiga. Betul. Jadi hati-hati. Ada aturan main. Nah, ada aturan mainnya. Bicara masalah pertengkaran ini, kalau dibilang bumbu perekat, gak selalu juga jadi bumbu perekat. Pada saat dia cerita kepada orang tua tadi contohnya, dianya udah baik-baikan sama suami, orang tuanya masih gondok. Nah, setelah ini kita akan bertanya kembali nih kepada Ustazah Oki tentang ada gak sih ada pertengkaran suami istri dalam Islam? Tetap di Islam itu indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Hai 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 hai, tahukah kamu orang yang hebat itu bukan orang yang menang dan kelahi. Menahan emosi jauh lebih sulit. Menahan emosi bukti kita hebat. Menahan emosi jauh lebih sulit. Menahan emosi Bukti kita hebat. Adakah di dalam rumah tangga tidak ada perkelahian sama sekali, tidak ada pertengkaran sama sekali? Coba tunjuk tangan, Bu. Saya mau lihat. Karena saya mau berguru pada orang-orang yang rumah tangganya nggak pernah ada berantem sama sekali. Ada, Bu? Nggak ada? Ada semua ya? Ada semua. Oh, berarti sempat nangis-nangis gitu ya, Bu ya? Pasti ya? Nangisnya di kamar atau pindah ke rumah orang lain, Bu? Di kamar. Baik, setiap rumah tangga pasti memiliki apa yang namanya pertengkaran. Pasti terjadi antara suami istri, ketidakharmonisan. Itu adalah, kata Ustaz tadi, adalah bumbu-bumbu perekat.
Memang begitu seninya dalam berumah tangga. Memang seperti itu. Tapi ada perbedaannya. Kalau semua orang merasakan pertengkaran rumah tangga itu betul. Tapi ada bedanya. Keluarga yang baik dan keluarga yang tidak baik ketika bertengkar. Keluarga yang baik ketika bertengkar, dia akan senantiasa tidak menzolimi, tidak menyakiti, dan biasanya akan mencari solusi dari sebuah permasalahan. Tapi keluarga yang tidak baik, dia akan saling menyakiti, saling menzolimi, bertengkar tanpa aturan, berteriak-teriak sampai tetangganya dengar, mecahin piring, prang, sampai tetangganya, ini orang lagi ngapain ya sebelah? Ada Bu, tetangga yang seperti itu. Ini orang lagi ngapain ya tengah malam teriak-teriak, oh lagi berantem rupanya. Bahkan ada juga yang saling memukul KDRT, bahkan ada juga yang sampai saling membunuh. Ada loh Bu, yang masuk ke penjara tuh ada karena cemburu. Ternyata dia bunuh suaminya. Cemburu, udah gelap mata. Nah sekarang pertanyaannya adalah apa adab-adab bertengkar di dalam Islam untuk suami istri? Mau tahu nggak Bu? Ternyata ada loh bertengkar dengan cara yang elegan di dalam Islam. Boleh bertengkar silahkan saja, tapi ada beberapa yang harus kita patuhi. Di dalam hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud disebutkan di sana untuk para suami harus memberi makan istri seperti yang dimakannya. Harus memberi pakaian semampunya. Dan kemudian berikutnya adalah 3 hal. Tidak boleh memukul wajah. Tidak boleh mencaci maki atau menjelek-jelekan, dan tidak boleh memboikot. Memboikot apa Bu? Mendiamkan, kecuali di dalam rumahnya saja. Kita bahas satu-satu. Tidak boleh ada KDRT, tidak boleh ada kekerasan di dalam rumah tangga. Di dalam Islam tidak boleh memukul wajah, tidak boleh memukul yang menyakitkan, yang membekas. Bahkan seseorang pernah tanya kepada Ibnu Abbas, dan beliau mengatakan memukulnya itu seperti memukul dengan siwak. Ibu tahu siwak? Kayak sikat gigi. Gitu. Dalam rangka pendidikan saja. Katanya ada tuh di dalam Islam, ada kok di Al-Quran boleh memukul, boleh sebagai langkah paling terakhir untuk istri yang durhaka. Langkah paling terakhir di surat An-Nisa ayat 34 disebutkan setelah dinasehati nggak mau dengar. Setelah dipisahkan tempat tidurnya tidak juga membaik, masih bandel juga. Dan kemudian akhirnya boleh dipukul dengan pukulan yang tadi. Tidak boleh menyakitkan, tidak boleh membekas, dalam rangka pendidikan saja. Kemudian dilanjutkan di surat An-Nisa 34. Tapi kalau mereka taat, kalau kita taat, nggak boleh cari alasan-alasan lain. Nggak boleh cari cara-cara lain untuk senantiasa menyakitinya. Untuk mencari-cari kesalahannya. Berikutnya, adab bertengkar selain tidak boleh memukul, tidak boleh ada KDRT. Ini satu ditimpuk, balas lagi, timpuk lagi, nggak kelar-kelar nanti. Kedua adalah tidak boleh mencaci maki atau menjelek-jelekan satu sama lain. Kadang ketika orang bertengkar itu sumpah serapah keluar dari mulutnya, betul nggak Bu? Kadang ketika orang bertengkar itu keluar tuh yang namanya nama-nama kebun binatang itu keluar. Hati-hati. Ketika ada orang seperti itu berarti tidak ada iman di hatinya. Kenapa? Kan dalam sebuah hadis dikatakan, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau diam. Artinya kalau dia nggak bisa berkata baik, keluar kata-kata sumpah serapah itu, artinya dipertanyakan keimanannya. Caci maki itu coba ditahan. Kalau ada yang tinggi sedikit suaranya, coba direndahkan kitanya. Jadi jangan sama-sama batu ketemu batu nanti jadi pecah. Kan kalau Umar bin Khattab radhiyallahu anhu istrinya ngomel-ngomel, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu diam, mendengarkan satu sama lain. Jadi kalau suami ibu lagi tinggi, ibu rendah. Begitu pula dengan para bapak. Sebaliknya juga seperti itu. Jadi saling memahami satu sama lain. Ketiga, terakhir adalah tidak boleh mendiamkan hanya di rumah saja. Kalau di luar udah kelihatan baik-baik aja. Jadi orang nggak tahu kita bertengkar. Bertengkarnya cukup di dalam kamar aja. Keluar dari kamar ada anak-anak berusaha untuk acting biasa lagi. Gitu. Bagus. Pernah nggak gitu acting depan anak-anak lagi berantem? Pernah kan? Pernah, tapi sih alhamdulillah saya termasuk yang jarang sekali berantem setelah menikah ya. Alhamdulillah. Kalau waktu pendekatan iya berantem terus, tapi setelah menikah saya termasuk yang jarang. Mungkin setahun bisa cuma berapa kali gitu. Nggak dihitung. Iya, saya alhamdulillah. Alhamdulillah. Jarang berantem. Kenapa? Karena jarang ketemu. Karena istri saya di Makassar. Nih, ngobrol-ngobrolin tentang masalah rumah tangga. Kalau kita kan masih seumur jagung, ada yang lebih senior yang harus kita tanya-tanyain. Cie, Mami langsung gini kalau bilang lebih senior. Mami kalau di rumah yang galak siapa? Suami apa Mami? Yang galak sih biasanya kayaknya bukannya galak sih. Ya, terus?
Tegas. Lebih bawel, tegas daripada mami itu bapaknya anak-anak. Oh gitu. Alhamdulillah. Ya kalau misalnya sama suami yang paling sering bikin mami berantem atau selisih pendapat apa tuh nih? Ya itu mah biasa ya dalam rumah tangga sih, kecil-kecil adalah masalah kecil. Ntar kadang-kadang kalau suami lagi agak kencang, kita rendah, nggak diladenin, kadang-kadang tambah kencang. Oh gitu. Iya. Tapi kalau menurut mami sendiri dalam rumah tangga nih yang udah sekian lama mami bina itu perlu gak sih berantem itu mi sebenarnya sama pasangan atau suami? Tadi Pak Ustadz bilang berumah tangga itu berantem adalah bumbu, seperti judulnya tadi kan. Oh, iya, betul. Berantem dalam rumah tangga itu ibadah. Jadi saya mau tanya sama Pak Ustadz nih. Oh gitu, silakan. Pak Ustadz, Ya. saya kan udah lama berumah tangga, anak saya juga udah besar-besar gitu ya. Terus berantem sih bumbu lah kata Pak Ustadz. Betul. Ibadah itu nilainya ibadah katanya. Ya. Nah sekarang kalau gitu saya mau putar lagi kan suami saya suka cerewet. Ya. Sekarang saya mau ajakin berantem biar ibadah sewanya. Sebentar Boleh Ustaz. nggak, Pak Ustadz? Jangan ladenin, Ya, lagi gimana curhat. gitu? Iya kan? Nah, Gimana Pak Ustadz? kadangkala sosok wanita itu naik emosinya. Kenapa? Supaya mencolek suaminya, mencuri perhatian suaminya. Enggak juga. Kadang-kadang kalau begini, suami sudah tidak peduli kan, karena sudah faktor U. Ya. Contoh. Jadi tidak peduli. Kenapa ada wanita yang berteriak karena suaminya tidak dengar? Maka dia, kenapa sih? Pernah lihat nggak yang gituan? Nah, itu adalah bentuk perhatiannya, Betul. mencuri perhatian. Betul. Itu boleh, cuma tadi ada adabnya. Kata sosok kita tadi benar itu, jangan KDRT. Dia gini tapi ada pisau di sini. Astagfirullahaladzim. Apalagi mencaci maki, Nauzubillah. apalagi dendam, Nah. sampai tidak baku sapa. Nauzubillah. Makanya 3 hari kalau masih tidak berkeomong itu sudah dosa. Kenapa dikatakan dalam hadis 3 hari batasnya? Karena lumrahnya manusia itu pasti akan kembali sebelum 3 hari. Betul. Pasti temenan. Masya Allah, ini Iya. buat jamaah yang di rumah juga nanti kita kasih kesempatan untuk bertanya langsung kepada Pak Ustadz dan juga Ustazah. Nanti telepon aja ke 791-87700 untuk di Jabodetabek. Untuk di luar Jabodetabek di 021-791-87711. Kita akan lanjutkan lagi setelah yang satu ini, tetap di Islam itu Indah. Jamaah! Oh jamaah! Alhamdulillah. Insyaallah wahai manusia, jika dirimu menolak dunia hanyalah naungan makhluk ciptaan Tuhan. Dengan tiada terduga dunia ini kan binasa, kita kembali ke asalnya menghadap Tuhan yang esa. Dialah pengasih dan penyayang kepada semua insan. Janganlah ragu atau bimbang pada keagungan Tuhan. Maha besarnya kuasa segala alam semesta. Masya Allah. Kalau Nih. semua istri nyanyiin itu semua, pasti tidak ada pertengkaran. Amin. Karena segala sesuatu dikembalikan kepada Allah. Betul, makanya mungkin buat para istri-istri harus sering nyanyi lagu itu. Mungkin sehari 3 kali Pak Ustadz. Supaya ada ngerti maknanya. Kadang-kadang orang nyanyi kan gak suka dicerna kan. Nih, untuk jamaah yang di rumah tadi saya udah janji untuk telepon sini untuk bertanya langsung kepada Pak Ustadz dan juga Ustazah. Langsung aja telepon ke 791-87700 untuk di Jabodetabek. Untuk di luar Jabodetabek di 021-791-87711. Ayo, kita kasih kesempatan yang pertama dari jamaah nih. Kalau belum, saya kasih kesempatan di sini. Oke, yang di sini jamaah yang mau bertanya boleh angkat tangannya, ayo. Sebentar, oh ini kerudung pink dulu, silakan. Ayo, Ibu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari Jemaah As-Safa'ah dari Sukabumi. Saya mau bertanya sama Pak Ustadz. Iya. Saya pernah melihat pasangan suami Namanya istri. Ibu belum Oh, aja deh. iya, maaf. Nama saya Yuli ya. Oh Yuli. Saya nungguin itu dari tadi. Ya, maaf. Silakan Bu lanjut. Ya, oke. Saya pernah melihat pasangan suami istri yang metal gitu ya, kayak rock and roll